Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Pemirsa MHR TV kembali lagi di channelnya Majelis Hubur Rasul SAW. Dan pada kesempatan kali ini sangat spesial sekali karena ini dalam agenda kurma kuliah Ramadan yang terakhir di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Tapi sebelumnya saya mengajak kepada para pemirsa MHR TV untuk like, komen, dan subscribe channel MHR TV supaya ini untuk membantu perkembangan dan juga semangat syiar-syiar Islam, terlebih dalam mungkin di MHR TV itu dalam membumikan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama Kang Ustadz Hendy. Mungkin dari para pemirsa yang belum tahu, Kang Hendy ini merupakan salah satu wakil sekretaris jenderal Majelis Hubur Rasul SAW. Mungkin untuk lebih jauhnya, Kang, mungkin barangkali pemirsa MHR TV ini belum ada yang mengenal. Mungkin bisa dikenalkan lebih jauhnya tentang Kang Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MHR TV, perkenalkan, nama saya Hendy Suhendi. Rumah saya kebetulan dekat dengan pesantren As-Sekai, daerah Panembong. Jadi insya Allah dalam kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan sedikit yang berkaitan tentang Idul Fitri, insya Allah. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin karena ini di akhir bulan Ramadan, kita akan menyongsong mungkin akan bertemu dengan Idul Fitri. Nah, mungkin alangkah lebih baiknya kita lebih memfokuskan atau membahas apa yang memang berkaitan dengan Idul Fitri. Mungkin Kang Ustadz cukup mumpuni untuk menjelaskan hal itu. Dan pemirsa, mari kita sama-sama untuk simak hal-hal yang berkaitan dengan Idul Fitri. Dan juga mungkin langsung saja Kang dijelaskan langsung supaya pemirsa bisa mengetahui apa yang memang berkaitan dengan Idul Fitri. Pemirsa MHR TV yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya saya salah satu orang yang narasumber yang tidak mumpuni ya. Sebetulnya ada yang lebih mumpuni lagi, tapi karena kebetulan para guru kita tidak bisa hadir karena kesibukannya masing-masing. Jadi insya Allah mungkin badal ganti saya mencoba, dan ini pun sama-sama belajar. Mudah-mudahan belajar saya ini membawa kemanfaatan, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Amin. Pemirsa MHR TV yang saya hormati, kebetulan beberapa hari lagi kita akan melaksanakan menghadapi Idul Fitri, yang mana Idul Fitri ini tercantum dalam salah satu surah Al-Quran, tepatnya surat Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Ayat tathiru minal kufri wal ma'siyah. Yang penjelasannya, sudah bahagia orang yang berusaha membersihkan jiwanya dari kekufuran dan dari kemaksiatan. Alhamdulillah kemarin selama 1 bulan penuh Ramadan, makanya kemarin kita berpuasa bukan hanya menahan haus, lapar dan maksiat saja,
tapi kita menahan dari segala macam maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, dimulai dari mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita. Dan ada pula kita berpuasa dengan menahan dari hati, supaya apa? Tidak ada penyakit-penyakit hati, ujub, ria, takabur. Kenapa? Karena kalau 3 hal ini tidak kita lakukan, cuman hanya menahan haus dan lapar saja, cuman hanya menahan maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, tapi tidak menahan hati kita dari penyakit-penyakit seperti ujub, ria, takabur, maka tidak ada gunanya kita berpuasa. Makanya kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atsu. Tidak sedikit orang, artinya banyak sekali orang-orang yang berpuasa, kelihatannya berpuasa, cuman mereka hasil menahan haus dan lapar saja. Tapi padilah puasa, diterimanya puasa, wallahu alam bisawab. Kenapa? Karena tadi mereka cuman menahan haus lapar saja, tidak menahan hatinya dari perasaan ujub, ria, takabur, iri, dengki, hasud, unek-unek dan sebagainya. Makanya di sini insya Allah orang-orang yang sudah mensucikan jiwanya, orang-orang yang sudah membersihkan hatinya, maka akan bahagia, yaitu pada yaumil idil fitri. Dilanjutkan, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan orang yang menyebutkan nama Tuhannya, ai kabbaro yaumal idi fasalla salatahu, yaitu membesarkan nama Allah di hari Idul Fitri dan sholat di hari Idul Fitri. Makanya di sini kalau kita lihat pantas, kalau seseorang sering-sering berzikir kepada Allah, kalau seseorang sering menyebut akan asma Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahihnya, kullu syai'in saqalatun wa saqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada pembersihnya, dan untuk membersihkan hati tidak ada lagi kecuali dengan banyak-banyak zikir kepada Allah. Sekarang timbul pertanyaan, bisakah hati dibersihkan dengan air jam-jam? Bisa apa tidak? Dengan air jam-jam bisa apa tidak? Kalau bisa enak, yang apa? Yang berangkat ke sana, bahkan yang meminum air jam-jam enak. Tapi ternyata itu tidak menjamin. Contohnya kita tahu Abu Jahal. Abu Jahal hidupnya di mana? Di Cianjur apa di Mekah? Di Mekah. Minumnya air jam-jam atau air aqua? Air jam-jam. Air jam-jam. Tapi meskipun dia minum air jam-jam setiap hari, setiap saat, setiap waktu, apakah dia beriman tidak kepada Allah? Makanya sekali lagi air jam-jam tidak dapat membersihkan hati, kecuali tadi kata Rasulullah, setiap sesuatu ada pembersihnya, dan untuk membersihkan hati yaitu dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pantas seseorang yang kemarin berpuasa selama 1 bulan penuh dengan syarat puasa bukan hanya menahan haus dan lapar saja, bukan menahan syahwat saja, bukan menahan dari dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh saja, juga dengan menahan dari hawa nafsu yang dilakukan oleh hati, dosa-dosa maksiat hati. Makanya pantas kalau Allah akan muliakan, kalau Allah akan bahagiakan. Nah sekarang amalan apa saja kiranya yang dilakukan ketika mau sholat Idul Fitri? Di sini para alim ulama mendefinisikan bahwa ada beberapa kesunahan Idul Fitri. Di sini ada 8 kesunahan Idul Fitri ya. Iya, apa saja itu Ustaz?
Di antaranya yang pertama yaitu kesunahan Idul Fitri, yaitu sholat Idul Fitri. Sebagaimana diketahui bahwa sholat Idul Fitri ini dimulai dari terbenamnya matahari. Bukan terbenamnya matahari, tapi terbitnya matahari. Dimulai dari terbitnya matahari, gitu ya. Bahkan sholat Idul Fitri ini ada 2 rakaat. Rakaat pertama sebelum kita membaca surah Al-Fatihah, yaitu kita membaca takbir, tahmid, tahlil, seperti halnya yang dibacakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Rakaat pertama itu dibaca 7 kali. Setelah baca 7 kali, baru bismillahirrahmanirrahim sampai seterusnya. Kemudian rakaat kedua, sebelum pembacaan surah Al-Fatihah, dibaca takbir, tahmid, tahlil, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim, dibaca 5 kali sampai seterusnya. Nah, itu tata cara sholat Idul Fitri. Dan untuk yang tidak sakit parah, kita bismillah mengerjakan bersama-sama sholat Idul Fitri. Jangan sampai kita ketinggalan, apalagi setahun sekali kan, ya. Bahkan dikatakan dalam sebuah keterangan, barang siapa yang melaksanakan sholat Idul Fitri didasari dengan keikhlasan hati, maka ia ketika keluar setelah sholat Idul Fitri, dirinya seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Artinya apa? Artinya meskipun dia mempunyai dosa, tapi setelah sholat Idul Fitri dirinya bersih dari segala dosa, insya Allah. Itu yang pertama. Kesunahan yang kedua yaitu mandi, ya. Dalam hal ini mandi besar. Ketika kita mau melaksanakan sholat Idul Fitri, maka kita disunatkan untuk mandi khusus untuk sholat Idul Fitri. Bagaimana niatnya? Niatnya, ya. Nawaitul gusla li'idil fitri lillahi ta'ala. Kang Hendy, saya tidak bisa bahasa Arab, boleh tidak pakai bahasa Sunda? Silahkan. Mau pakai bahasa Sunda, bahkan hatta pakai bahasa jero laut, kalau paham silahkan. Kenapa? Karena innallaha sami'un alim, Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Contoh, kalau orang Sunda niat abdi ibak bade ngalaksanakeun sholat Idul Fitri, bisa silahkan, ya. Cuman kalau mau pakai niatnya pakai bahasa Arab, nawaitul gusla li'idil fitri lillahi ta'ala. Kemudian lagi yang ketiga disunahkan, yaitu apa? Sunnah yang kedua yaitu memperbanyak bacaan takbir. Memperbanyak bacaan takbir, terutama ketika pas tanggal 1 Syawal, yaitu dimulai dari terbenamnya matahari. Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir di sana. Makanya bagi kita semua, yuk kita agungkan bersama-sama. Mau di masjid silahkan, mau di musola silahkan, mau di majelis taklim silahkan, hatta di rumah pun silahkan. Asal jangan di WC saja, ya. Kalau di WC itu haram. Kalau diucapkan, ya, silakan takbir perbanyak. Kenapa? Karena dalam keterangan, seseorang yang menghidupkan pada malam takbir, maka dirinya tidak akan dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, barang siapa yang mengagungkan nama Allah pada malaman Idul Fitri, maka Allah tidak akan mematikan hati orang tersebut. Hatta meskipun sekarang bagaimana kalau yang sudah berumah tangga, yang sudah menikah suami istri, tolong ketika malam takbir jangan dulu berbuat sesuatu. Khususkan malam itu untuk kita bertakbir
bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ada dalam keterangan barang siapa yang meskipun sudah suami istri berhubungan badan, maka kalau jadi darah, jadi janin, maka naudzubillah subhanallah, anaknya akan menjadi seorang pembunuh. Naudzubillah min dzalik. Saking apanya tuh? Saking kita dianjurkannya untuk bertakbir pada malam Idul Fitri. Kemudian lagi selanjutnya yaitu disunnahkan makan sebelum berangkat kemana? Ke tempat sholat Idul Fitri. Disunahkan kita makan. Harus makan dulu. Diharuskan sih tidak, cuman disunahkan. Jadi mudah-mudahan ya lumayan lah ya. Kan sunnah itu kalau kita perbuat insya Allah dapat pahala. Kalau tidak diperbuat, tidak dilakukan, tidak dapat apa-apa. Minimal atau kita makan ketupat, tuh ya. Kalau Kanjeng Rasulullah SAW dulu ketika sebelum berangkat kemana? Sholat Idul Fitri, tempat sholat Idul Fitri, Rasulullah disunahkan memakan apa? Kurma. Dengan bilangan ganjil. Kalau kita tidak ada kurma, dengan ketupat saja. Tidak ketupat, ulen saja. Tidak ulen, dengan apa saja ya. Yang jelas disunahkan kita memakan sesuatu sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Beda dengan sholat Idul Adha. Kalau kita mau melaksanakan sholat Idul Adha, kita disunatkannya apa? Jangan dulu makan. Jadi nanti setelah makan selesai sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri disunahkannya mau melaksanakan Idul Fitri disunahkan makan dulu. Nah itu Kang. Kemudian lagi selanjutnya disunahkan juga berjalan kaki menuju tempat sholat. Jadi yang punya mobil, yang punya motor disunahkan kita berjalan kaki saja. Ya kecuali kalau masjidnya 10 km ya itu mah pasti atau ya nggak mungkin kita pakai mobil atau pakai motor. Ini mah insya Allah kan ya di kita apalagi di perkampungan dekat kita dengan masjid. Disunahkan jangan pakai motor, jangan pakai mobil, jangan pakai kendaraan. Disunahkan kita berjalan kaki. Ketika sambil berjalan kaki kita agungkan lagi asma Allah. Sedikit kalau kita mengagungkan nama Allah, kalau kita menyebutkan nama Allah, apalagi dalam keterangan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan kita memperbanyak ingat menyebut asma Allah, maka hati orang tersebut tatmainnul qulub, akan ditenangkan jiwa dan hatinya. Nah, itu salah satu keutamaannya. Selanjutnya kemudian lagi kenapa disunahkan ketika berangkat kita mau melaksanakan sholat Idul Fitri dengan berjalan kaki? Karena ada sebuah hadis minas sunnati ayyakhruja ilal idi masyan. Artinya termasuk sunnah Nabi adalah ketika keluar untuk melaksanakan sholat id dengan berjalan. Nah ini makanya kita disunahkan untuk berjalan kaki. Dan selanjutnya disunahkan juga apa? Membedakan rute jalan pergi dan pulang. Contoh, kalau kita mau melaksanakan sholat Idul Fitri berjalan pertama lewat gang 1 ini. Nah, yang kedua diusahakan ketika keluar, ketika beres sholat Idul Fitri, kita cari jalan yang lain, jalan pulang. Nah, ini disunahkan oleh siapa? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Selanjutnya, kemudian lagi disunahkan juga untuk berhias. Apa di sini berhias? Seperti biasa kalau kita kuku panjang ya, kita gunting. Kalau kita punya kumis baplang, kita cukur. Kita ada jenggot yang tidak rapi, cukur. Kemudian lagi kita tadi diantaranya kita mandi dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini berhias. Kalau pakai baju lebaran termasuk ya? Nah, diantaranya pakai baju lebaran jelas. Ini bahkan disunahkan kita memakai pakaian yang baru. Kalau ada
ada. Kalau nggak ada, kita pakai pakaian yang sudah lama saja. Bagaimana? Nggak jadi masalah. Dalam sebuah keterangan, laisal id liman labisa jadid, walakinnal id liman taqwahul yajid. Bukan Idul Fitri seseorang yang memakai baju baru, tapi yang namanya Idul Fitri adalah yang takwanya yang baru. Takwanya lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimannya lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ya tidak mungkin Kang ya. Iya. Kalau misalkan sekarang 1 tahun sekali masa iya tidak kebeli. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita kebeli ya semuanya dan kita pakai karena itu hukumnya sunnah. Kemudian lagi terakhir disunnahkan yaitu tahniah, memberikan ucapan selamat sambil apa? Sambil bersalaman. Terkadang seperti biasa ucapannya taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Nah, ini pun disunnahkan, dicontohkan oleh siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan pemirsa MHR TV dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kenapa? Karena kita identik dengan hubur Rasul. Hubur Rasul itu kan cinta Rasulullah. Sebelum cinta harus ada syaratnya dulu. Karena dalam sebuah keterangan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menjalankan, yang menghidupkan, yang mengamalkan segala macam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, faqad ahabbani, maka dirinya jelas cinta kepadaku. Artinya kalau kita cinta harus menjalankan dulu. Kalau kita ucapan cinta-cinta saja tapi tidak menjalankan, bohong Kang itu cintanya. Tidak benar itu cintanya ya. Jadi kalau kita mau disebut cinta harus menjalankan dulu apa yang sudah disunnahkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak sedikit sekarang cinta saya Rasulullah, cinta saya sama Nabi, tapi sunnah-sunnahnya Rasul ditinggalkan, sunnah-sunnahnya Nabi ditinggalkan. Makanya tidak terlepas kita harus takutkan oleh apa? Oleh hadisnya Rasulullah, absakul munafiki ummati man qura'uha. Fasik munafik umatku adalah seseorang yang dibaca saja cinta kepadaku tanpa mengamalkan apa-apa yang diamalkan olehku. Artinya apa? Tanpa kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, itu dicap fasik munafik oleh baginda Rasulullah SAW. Naudzubillah summa naudzubillah. Sedangkan orang yang munafik apa? Tempatnya di innamal munafiqina fid darkil asfali. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah ini, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang menang, orang-orang yang bahagia di Yaumil Idul Fitri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Nah, pemirsa, tadi sudah dijelaskan sangat detail sekali kaitan dengan Idul Fitri, dimulai daripada tata cara sholat Idul Fitri, kemudian apa saja yang disunahkan di dalam hari raya Idul Fitri, sudah dijelaskan sedetail mungkin, sangat luar biasa sekali. Tadi penyampaiannya sangat begitu sampai ke akar-akarnya. Namun kiranya ini ada beberapa pertanyaan, mungkin ini saya mewakili daripada pemirsa MHR TV, karena ini mungkin perlu rasanya disampaikan kaitan dengan sejarah mungkin. Sejak kapan sih begitu adanya Idul Fitri ini? Oke. Kalau tidak salah, Kang ya. Kalau tidak salah. Kalau tidak salah. Kalau tidak salah, pertama kali Idul Fitri itu
dicontohkan jelas ya Iya. oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun kedua hijrah. Jadi setelah hijrah tahun kedua Rasulullah itu Rasulullah melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, sekali lagi kalau tidak salah pertama kali sholat Idul Fitri dilaksanakannya oleh baginda Rasulullah yaitu setelah tahun kedua dari Rasulullah hijrah. Nah itu mungkin kan? Ya, nah itu pemirsa sudah terjawab ya barusan bahwasanya ini ternyata memang dulu sangat jauh sekali bahwasanya Idul Fitri ini telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di tahun kedua hijrah Rasulullah SAW. Ini ada pertanyaan lagi, Kang. Tadi kan juga sudah dijelaskan kaitan dengan sholat id ya, tata caranya juga sudah dijelaskan secara detail. Namun ini ada satu pertanyaan kaitan dengan sholat Idul Fitri. Nah, bolehkah sholat id itu dilaksanakan di rumah saja begitu, tidak ikut berjamaah misalkan di masjid atau di lapangan, boleh nggak? Ya insya Allah pertama kita tahu hukumnya sholat Idul Fitri adalah sunnah ya. Iya. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan disunnahkan juga sholat Idul Fitri itu dilakukan secara berjamaah. Adapun kalau dilakukan secara berjamaah tentu ada khutbah ya, ada khutbah pada waktu sholat Idul Fitri. Nah sekarang bagaimana, bisa apa tidak kita melaksanakan sholat sendiri? Kalau kita melaksanakan sholat sendiri itu bisa juga. Misalkan, takut nih rumah, kalau misalkan ditinggalkan, takut ada apa-apa, atau hujan besar disertai dengan angin topan petir yang menyambar, ya. Kalau hujan saja sekarang gampang ya, ada payung, gitu, ada jas hujan. Tapi kalau misalkan angin topan disertai dengan petir kan takut gimana? Di sana ada darurat, maka diperbolehkan kita sholat sendiri. Cuman berbeda sholat sendiri yang dilakukan dengan sholat berjamaah. Kalau sholat Idul Fitri yang dilakukan secara berjamaah itu tentu ada khutbah. Kalau sholat Idul Fitri dilakukan secara sendiri itu nggak usah pakai khutbah. Sudah sholat saja, niat sholat sunnah Idul Fitri, laksanakan, doa, selesai. Nah, seperti itu. Gitu pemirsa, ini sudah terjawab sangat luar biasa sekali. Kak Ustadz, tadi sudah dijelaskan katanya boleh-boleh saja sholat Idul Fitri di rumah kalau memang ada darurat, ada alasan yang tidak bisa ditinggalkan atau ada alasan-alasan yang membuat kita berbahaya ketika kita pergi ke masjid. Namun sangat dianjurkan sekali ya Kak Ustadz untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah di masjid ataupun di lapangan, karena dalam sholat Idul Fitri itu ada yang namanya khutbah dan itu sangat perlu sekali. Nah mungkin ini kita akan bertanya satu pertanyaan lagi ke Ustadz, karena memang biasa kan tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya disunatkan juga bahwasanya mengucapkan apa, taqabbalallahu minna wa minkum, tahniah disebutnya. Tahniah ya disebutnya, minal aidin wa faidin. Nah itu nah yang pertama pertanyaannya, dasarnya mungkin dasarnya dari mana, kemudian maknanya ini yang paling penting, karena kadang-kadang kan banyak orang yang mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dengan doanya, kemudian dengan apa tadi yang dinamakan tahniah itu, tapi tidak mengetahui apa yang memang menjadi makna dari bacaan tersebut. Nah mungkin itu bisa dijelaskan ya Ustaz. Oke. Jadi yang namanya hadis itu jelas adalah segala sesuatu yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana tadi tahniah itu ya, itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amalan saya dan engkau, dan menerima puasa saya dan engkau. Nah, itu diantaranya. Jadi kenapa disunahkan? Karena memang ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi dalam tahniah itu jelaskan ada istilah bersalam-salaman. Iya. Nah, ini pun diambil dari sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min muslimaini ya takiyani payatasopahani ila gufirolahuma qabla ayyaftariko. Yang artinya, tidaklah dua orang muslim bertemu lalu saling bersalaman kecuali keduanya diampuni dosanya sebelum keduanya berpisah. Nah, ini istimewanya tahniah. Jadi sebelum ucapan tadi juga ada ketika kita bersalaman sebelum berpisah, maka Allah ampuni dosa kedua orang tersebut. Nah, gitu. Makanya jelas sekali ternyata tahniah ini memang salah satu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap yang dilakukan oleh Rasulullah jelas ini hukumnya adalah sunnah. Gitu. Seperti itu mungkin kan? Nah, terima kasih Kang. Ini sangat luar biasa. Tadi sudah dijawab. Ternyata ini namanya tahniah ya, tahniah. Nah, mungkin ini perlu dipahami bersama. Jadi jangan sampai kita ikut tren begitu, mengucapkan tapi tidak tahu apa yang memang dasarnya dari mana, kemudian apa makna dari ucapan tersebut. Dan ternyata sangat luar biasa sekali. Itu di dalamnya ada doa untuk bagi yang mengucapkan maupun kepada objek yang diucapkannya tersebut. Nah, mungkin sudah jelas sekali. Mungkin ini dianggap cukup ya untuk pada pertemuan kali ini kaitan dengan Idul Fitri. Sudah jelas sekali tadi sudah dipaparkan oleh Kak Ustadz. Terima kasih sekali, terima kasih banyak atas waktunya ya, telah menyempatkan untuk hadir di MHR TV. Dan untuk pemirsa, sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq. Ya, silakan. Kalau ada kata-kata saya yang benar, hakikatnya itu pertolongan dari Allah. Kalau ada yang salah, pasti banyak kesalahannya, itu kekurangan dari saya pribadi. Mudah-mudahan dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.